Bapak Ibu. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dikasih kesempatan untuk boleh sharing di sini. Saya tahu sih, maksudnya saya juga nggak bisa apa-apa, saya juga masih belajar. Tapi saya percaya kalau Tuhan mau pakai saya, pasti ada sesuatu yang ajaib yang bisa kita nikmati bersama-sama hari ini. Amin. Amin. Jadi pertama, sharing saya hari ini, saya mau ambil, sebelumnya saya mau ceritakan background dari apa yang saya dapat hari ini. Jadi kemarin hari Kamis, seperti biasa hari Kamis di tempat ini, jam 7 malam, itu biasanya kita adakan doa pengurus. Dan saya juga biasanya ikut di doa pengurus tersebut. Jadi saya biasanya juga ikut dalam doa pengurus itu. Dan gak ngerti kenapa kalau menurut saya pribadi, hari Kamis ini benar-benar doanya ini sangat istimewa banget menurut saya. Saya merasakan benar-benar kerinduan hati Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan kuat sekali di tempat ini, sampai kita semua tidak tahan dan kita semua akhirnya nangis. Dan hari itu Tuhan cuma gak ngerti sih, pokoknya ada impresi di hati saya, tiba-tiba bertanya ke saya, "Nak, kamu tahu gak sih apa makna GRC buat saya? Apa makna GRC buat Tuhan?" Saya jawab, "Enggak tahu Tuhan." Tuhan cuma bilang, "GRC ini buatku adalah sahabatku." Saya terharu teman-teman. Siapa sih kita? Tapi Tuhan hari itu jelas di pikiran saya dan Tuhan ingatkan beberapa firman dalam hati saya. Dan Tuhan tuh cuma bilang, GRC ini sahabatku. Aku bersyukur punya GRC. Kenapa? Karena di kota ini ada satu wadah yang mau mencoba menangkap hatiku. Kita nggak melakukan banyak sih akhir-akhir ini. Kita cuma orang-orang tua, para pengurus mulai bergerak ke desa-desa, coba bagi sembako dan lain-lain. Tapi hari itu, hari Kamis, tiba-tiba Tuhan taruh impresi kuat di hati saya. Dia berkata, "Aku anggap kamu itu seperti sahabatku. Dan aku nyaman bersama dengan kamu." Dan kemudian Tuhan ingatkan kepada saya sebuah ayat. Jadi itu adalah ayat yang ada di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Jadi mungkin boleh ditampilkan ayatnya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Next. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi mungkin sebelumnya juga ada yang udah ada yang dengar tentang cerita ini gitu. Jadi kalau di bahasa Ibraninya katanya, pertama kali Tuhan Yesus itu bertanya kepada Petrus, dia bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau agape denganku?" Terus kemudian Petrus berkata, "Tuhan, aku philea kepada engkau." Terus Tuhan berkata, "Gembalakanlah kambing dombaku." Terus kedua kali Tuhan Yesus masih tanya, "Petrus, apakah engkau agape denganku?" Lalu Petrus untuk kedua kalinya dia juga menjawab, "Tuhan, aku philea kepada engkau." Seperti yang kita tahu, agape itu cinta Tuhan kepada kita sampai ia rela mati di kayu salib buat hidup kita. Tapi philea itu artinya brotherly love atau kasih sebagai seorang saudara. Terus untuk ketiga kalinya, akhirnya Tuhan merendahkan standar cintanya. Dia berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau philea kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku sebagai sahabatmu, sebagai saudaramu?" Kemudian setelah itu Simon menangis, Simon sedih hatinya, dan dia berkata, "Tuhan, kau tahu Tuhan,
Aku mengasihi engkau sebagai saudaraku, sebagai sahabatku. Dan Tuhan tiba-tiba ingatkan ayat ini. Tahu nggak, sebenarnya yang aku butuhkan saat ini, terserah dunia mau, mungkin dunia berkata agape, agape. Tapi yang Tuhan saat ini tanya kepada kita, mau nggak sih kita philea dengan Tuhan? Mau nggak kita punya kasih seorang sahabat kepada Tuhan? Seorang sahabat, kalau kita baca di Yohanes 15 ayat 13, dikatakan, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Ini adalah cara terbaik untuk mengasihi. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat, kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan hari itu Tuhan tanya kepada kita, mau gak sih kita mengasihi Tuhan sebagai sahabatnya Tuhan? Mungkin saat ini gimana sih caranya punya kasih sebagai sahabat? Yang Tuhan mau itu adalah kasih seorang sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu punya relasi dengan Tuhan. Sahabat itu tidak saling mengenal, tapi sahabat itu saling mengenal. Sahabat itu seperti saya dengan email. Saya tahu email gak boleh makan coklat. Jadi kalau misalnya saya beli martabak, saya nggak akan beli martabak coklat keju pisang yang saya suka. Karena saya sahabat email, saya tahu saya hanya bisa beli martabak keju tanpa coklat. Itu seorang sahabat, teman-teman, Bapak Ibu. Tuhan ingin kita itu mempunyai kasih, paling nggak sebagai seorang sahabat. Saya pas waktu berangkat ke NTT, Tuhan itu, saya kan banyak cerita lah untuk pergi ke NTT itu. Oke, saya baru bisa memutuskan saya mau berangkat ke NTT itu H-15 menit sebelum saya berangkat ke NTT. Nah pada saat, jadi 1 hari sebelum keberangkatan, saya itu ada di Temanggung sama keluarga. Lagi ada acara di Temanggung. Di perjalanan itu, saya nggak ngobrol sama mama papa, saya nyembah di belakang. Saya tanya, Tuhan kau tahu, di awal juga aku nggak mau ke NTT. Wong NTT tuh panas. Kalau di Tegal aja udah panas, NTT jauh lebih panas. Kulit saya dulu nggak secoklat ini, saudara-saudara. Saya dulu putih bersih, seperti tanpa kaca. Oke, saya dulu putih bersih, rasanya sih. Tapi setelah ke NTT, tiba-tiba kulit saya ngelotok, warnanya kecoklatan, apalagi Tavita, tambah coklat lagi. Pokoknya ke NTT itu buat saya tuh jujur sangat tidak nyaman. Saya nggak suka gitu. Kayak papa nanya, kamu kok maksa banget sih ke NTT? Ya saya nggak kepingin ke NTT. Cuma saya tahu ada Tuhan di situ. Kenapa saya nggak ke NTT? Nah jadi di perjalanan saya itu doa ke Tuhan. Tuhan kau tahu lah aku nggak suka NTT. Aku lebih suka di kamar ada AC, kemana-mana bisa naik kendaraan, nggak usah kena sinar matahari. Saya capek Tuhan. Pagi berangkat, pulang malam, pagi berangkat, pulang malam. Enak kan juga di rumah, nganggur, nggak ada kerjaan, santai-santai bisa ngapain aja. Cuman hari itu tiba-tiba Tuhan tuh cuma ingatkan pada saat saya nyembah, Tuhan tuh cuma ingetin satu cerita yang Tuhan mau saya bawa sampaikan ke NTT. Jadi itu cerita tentang Maria. Saat itu Tuhan cuma bilang, tahu nggak sih, kamu tuh selama ini pinginnya apa sih? Rapid testnya berubah jadi negatif tiba-tiba. Kamu berharap tanganku bekerja. Tahu gak sih, aku tuh pingin kamu cari pribadiku. Seperti waktu Tuhan bandingkan kejadiannya itu seperti wanita perdarahan 14 tahun. Hari itu wanita perdarahan 14 tahun itu lakukan apapun yang sebisanya dia berdarah-darah tapi dia terobos keramaian. Tujuannya buat apa? Buat menyentuh jubah Tuhan. Hari itu dia mengalami mujizat. Hari itu dia disembuhkan. Perdarahannya berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun disembuhkan. Tapi setelah itu, apakah ada cerita tentang bagaimana wanita perdarahan ini menyentuh hati Tuhan? Tidak pernah ada. Tuhan cuma bilang, aku pingin kamu saat ini cari pribadiku. Seandainya aku gak bisa bawa kamu ke NTT, memangnya kamu gak bisa temui aku di tempat ini? Memangnya kamu gak bisa kerja di Tegal dan percaya bahwa aku ada bersama kamu? Hari itu Tuhan bilang, aku rindu kamu jadi seperti Maria, yang diam di bawah kakiku. Cuman pribadinya yang aku
cuma pribadiku yang dia inginkan. Bukan berkatku, bukan kesembuhan dariku, bukan apapun. Bahkan ketika kakaknya meninggal pun, dia nggak minta ke Tuhan, Tuhan sembuhin Lazarus dong Tuhan. Nggak kayak Marta. Tapi dia cuma nangis di kaki Tuhan, dia bilang, Tuhan seandainya engkau di sini Lazarus tidak meninggal. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan Lazarus. Dan setelah itu pun pribadi Maria, apa yang dia lakukan? Dia ambil minyak narwastunya yang paling berharga. Dan dia pecahkan di hadapan Tuhan. Hari itu Tuhan cuma bilang, aku mau yang kayak gitu nak. Aku mau sesuatu yang lahir karena hubunganmu dengan aku. Yang lahir karena cintamu dengan aku. Yang membuat kamu melakukan segala sesuatu bukan karena aku bisa ubah rapid testmu jadi negatif. Tapi yang bisa buat aku lakukan segalanya buat engkau. Yang bisa buat kamu lakukan segalanya buat aku. Hari itu singkat cerita Tuhan lakukan keajaiban. Dan ternyata saya bisa berangkat, saya bisa bawa bukti bahwa saya negatif. Dan hari itu saya bisa layani Tuhan di NTT. Tapi hari itu saya belajar, Tuhan merindukan hubungan lebih dari apapun. Dan hari ini, dan hari Kamis kemarin, Tuhan cuma berkata, aku rindu hubungan. Aku rindu kamu merindukan pribadiku di tempat ini. Aku rindu kamu menyembah aku, bukan karena aku bisa menyelesaikan hutang-hutangmu. Aku bisa, aku pasti bisa. Tapi di atas segalanya, aku rindu kamu cari aku karena pribadiku. Tuhan katakan gitu ke saya. Terus Tuhan ingatkan satu ayat lagi buat saya, yaitu di Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Di sini dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini versi bahasa Indonesianya teman-teman, Bapak Ibu. Dan kalau saya baca di versi The Messenger-nya, dikatakan begini, God friendship is for God worshipper. Persahabatan dengan Tuhan adalah untuk para penyembah Tuhan. Dikatakan bahwa persahabatan dengan Tuhan adalah untuk para penyembah Tuhan. Dan saya rasa bukan sebuah kebetulan bahwa kita di tempat ini dikasih nama Galilea Revival Community. Seperti yang kita tahu, Galilea itu adalah lambangnya adalah kecapi. Seperti yang kita tahu juga, kecapi itu identik dengan yang namanya Daud, yang artinya penyembah-penyembah Tuhan. Dan Tuhan menawarkan hari ini kepada saudara-saudara di tempat ini, mau nggak sih kita menyembah Tuhan sampai Tuhan berkata bahwa aku ini adalah sahabat-sahabatmu. Dan yang sangat ajaib, di bawahnya dikatakan, they are the ones he confides in. Mereka adalah para penyembah Tuhan ini, para sahabat-sahabat Tuhan ini adalah orang-orang yang Tuhan nyatakan kerinduan terdalamnya. Ajaib banget Bapak Ibu. Dia gak cuma berkata, aku nyatakan perjanjianku kepada kamu. Dia gak cuma berkata, aku nyatakan berkat-berkatku yang sangat ajaib buat kalian. Dia gak cuma berkata, aku nyatakan apa sih yang kamu mau? Jodoh terbaik buat kamu, mungkin pekerjaan terbaik, rumah terbaik. Dia gak berkata itu. Tapi dia katakan, aku nyatakan isi hatiku yang terdalam. Saat ini, hari Kamis kemarin, Tuhan berkata, mau gak sih kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sampai akhirnya Tuhan bisa curhat dengan kita. Tuhan bisa cerita isi hatinya, kerinduannya buat hidup kita, kerinduannya buat kota kita. Dan Tuhan berkata di ayat sebelumnya, di ayat 12, my question is, what are God worshipper like? Tuhan bertanya, pertanyaannya adalah, seperti apakah para penyembah Tuhan? Tuhan berkata, jawabannya ialah panahan yang diarahkan tepat pada tujuan dan sasaran Tuhan. Saya percaya orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang ingin mencapai destiny terajaib dalam hidupnya. Dan saat ini Tuhan berkata, kalau kamu mau mencapai puncak destiny-nya yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, kalau kamu mau bergerak tepat seperti yang Tuhan mau, Tuhan berkata, jadilah sahabatku, jadilah penyembah-penyembahku, yang dimana aku bisa ceritakan dan curahkan setiap kerinduan dan isi hatiku. Dan terakhir Tuhan katakan, mereka akan diam
di tempat-tempat perjanjian Tuhan. Mereka akan tinggal di tanah perjanjian dan anak-anak mereka akan mendapatkan warisan tanah-tanah yang berkelimpahan. Itu perjanjian Tuhan buat setiap kita yang hari ini mau memutuskan kita mau jadi sahabat Tuhan, kita mau jadi kekasih Tuhan, kita mau jadi penyembah Tuhan yang mendengarkan setiap kerinduannya. Saya percaya kalau kita boleh ada di sebuah tempat bernama Galilea Revival Community, dan bahkan kita Tegal sendiri Tuhan kasih nama Galilea. Saya percaya orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang akan Tuhan pakai menjadi penyembahnya yang adalah sahabat sendiri, the man after God's own heart. Sekian dari saya. Shalom semuanya. Ya, sebelumnya terima kasih juga sudah mengizinkan saya untuk berdiri di mimbar ini. Sejujurnya untuk cerita mengenai perjalanan saya kemarin ke NTT sudahlah terlalu expired, karena sudah sebulan yang lalu berlalu dan hari ini harus kesaksian lagi, jadi saya akan coba ya. Saya akan ceritakan bukan kepada bagaimana Tuhan bekerja ketika kami di NTT, tapi saya akan ceritakan bagaimana perjalanan saya pribadi waktu saya memutuskan untuk berangkat ke NTT. Jadi tepat awal bulan sebelum ke NTT, karena ke NTT-nya akhir bulan September, awal bulan itu tiba-tiba kita lagi latihan nari biasa, dan kita ada penari kembar, itu dia lagi ulang tahun dan kita lagi doain mereka. Hari itu saya cuma duduk diam, saya nggak begitu mendoakan mereka, saya hanya merem dan termenung. Tapi tiba-tiba Tuhan jelas, saya dengar suara Tuhan begitu sangat jelas. Tuhan katakan kepada saya, kamu mau nggak di upgrade? Kamu mau nggak di next level? Saya waktu dengerin itu, saya refleks, jawab, iya saya mau. Waktu itu saya belum ngeh bahwa itu ya Tuhan yang minta atau Tuhan yang suruh, tapi saya cuma berkata, iya saya mau. Habis itu Tuhan katakan, lakukan sesuatu yang lain dari biasanya. Lakukan semua hal yang kamu lakukan lebih beda daripada biasanya. Sudah, tiba-tiba singkat doa selesai, saya sempat diam dulu, saya mikir, ini suara siapa ya? Suara siapa yang saya dengar? Sampai akhirnya singkat cerita, tiba-tiba saya coba saat teduh di rumah, saya coba tanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya apa sih maksud dari next level yang kau inginkan? Dan Tuhan tuh gak ngomong apa-apa. Akhirnya saya memutuskan untuk saya upgrade setiap cara saya saat teduh, setiap cara saya penyembahan, setiap cara saya mendekatkan diri sama Tuhan, saya upgrade itu semuanya. Setiap baca firman saya, setiap penyembahan di kamar saya ketika saya sendirian pun, saya coba untuk menari sebisa saya lakukan yang berbeda dari saya biasanya. Sampai saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu hari-hari itu 2 minggu saya rasakan bahwa Tuhan itu selalu terlalu dekat. Kayak Tuhan tuh ada di sebelah saya. Sampai saya ada hari saya hanya di rumah tiduran sambil nonton TV. Hari itu hari siang, nggak ada orang, mungkin lagi pada di kamar. Saya lagi nonton TV, saya iseng nyalakan. Jadi saya punya aplikasi Tribble namanya. Itu biasanya kayak worshiper dari luar, tapi versi lagunya tuh masih raw, jadi masih kayak live. Jadi saya akan nyalakan satu buah lagu dan tiba-tiba hadirat Tuhan memenuhi saya sampai saya menangis. Padahal saya posisi cuma lagi nonton TV. Tiba-tiba hadirat Tuhan terlalu kuat dan saya menangis. Dan itu saya lakukan berminggu-minggu. Ketika saya menyanyi sebuah lagu, itu Tuhan tuh terlalu real di sebelah saya. Ketika saya lakukan sesuatu yang Tuhan gak suka, Tuhan tuh negur saya dengan sangat kejam. Tuhan jatuhkan HP saya sampai HP saya retak. Orang tua saya gak tahu, saya diem aja. Tapi HP saya retak, itu teguran dari Tuhan yang begitu sangat jelas. Sampai saya harus masuk ke kamar saya dan saya memilih untuk bersujud. Singkat cerita, saya terus lakukan itu, saya upgrade diri saya karena saya pikir perkataan kamu mau gak next level itu buat pribadi saya sendiri. Sampai akhirnya Tuhan buat kita benar-benar pergi ke desa-desa, pelayanan kita tiba-tiba jadi double porsi. Melakukan semuanya tuh double porsi.
sampai akhirnya kami diajak untuk ke NTT. Pertamanya ke Bali, cuma terus di cancel dan kita pindah ke NTT. Jujur dari lubuk hati yang paling dalam, saya nggak begitu pingin yang untuk ke NTT karena menurut maksudnya belum ada hati banget untuk saya berangkat. Tapi di satu sisi jelas saya rasakan bahwa ini waktunya. Oma Nani pun sudah menubuatkan bahwa ini waktunya untuk kita bekerja. Ini waktunya untuk kita menuai. Jadi saya berpikir bahwa ya berarti ini jatah saya untuk saya berangkat. Tapi ternyata begitu mau berangkat, hamin berapa kita rapid test aja, Tuhan uji hati saya begitu sangat luar biasa. Tiba-tiba hasil rapid test saya positif. Hasil rapid test saya positif, saya sudah nggak tahu, saya cuma doa, Tuhan kalau misalnya Engkau inginkan untuk saya berangkat, jaminanmu itu sangat besar untuk hambamu ini. Saya tidak mau memaksa Tuhan secara bagaimanapun, saya tidak mau. Karena buat saya ketika saya berjalan bukan dengan caranya Tuhan, bukan dengan keinginan Tuhan, menurut saya sia-sia. Jadi saya cuma berkata, Tuhan kalau Engkau inginkan ya udah silahkan. Kalau Engkau nggak mau nggak apa-apa. Aku bisa kerjain di Tegal. Sampai tiba-tiba Tuhan kasih ayat di Ulangan 31 ayat 7. Di Ulangan 31 saya bacakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Dan hari itu saya cuma baca satu ayat itu, ayat 7. Dan hari itu saya nangis, saya cuma, Tuhan gimana ini? Saya nggak tahu harus berangkat apa enggak. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk packing saja walaupun nggak tahu berangkat apa enggak karena kita belum beli tiket. Sampai akhirnya yaitu H-1-nya kita ada ibadah di Temanggung. Tiba-tiba lagi ibadah di Temanggung, ketika saya lagi menyembah, tiba-tiba papa saya ngabarin saya bahwa oma saya meninggal. Itu jujur sakit sekali, sakit banget. Sampai akhirnya saya memilih untuk sujud. Saya bilang, saya nggak bisa bilang yang lain. Saya cuma bisa bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karena saya percaya oma saya sudah bersama dengan Tuhan saat itu. Tapi jujur di hati sisi saya, dia berkata, kenapa Tuhan harus kayak gini? Kenapa di saat saya harus menuai jiwa-jiwa, ketika saya harus pergi ke NTT, engkau panggil oma saya? Kenapa? Tuhan tuh diam. Saya sempat sebel jujur, kayak kenapa sih ya, kenapa? Maksudnya bukan sebel sama Tuhan, tapi itu saya sebel kayak kenapa sih, kenapa? Sampai akhirnya tiba-tiba saya sudah diam, terus papa saya bisikin lagi, malam ini kita pulang. Hah? Malam ini juga kita pulang? Berarti ini fix saya nggak bisa berangkat ke NTT. Saya udah mikirnya gitu, terus saya ngobrol sama Sisi ini, dia dengan santainya bilang gini, kalau aku jadi kamu aku akan tetap berangkat ke NTT. Bagi saya itu seenakku ya Ferguson gitu, nggak semudah itu gitu loh. Buat saya itu terlalu sakit gitu. Buat saya untuk saya berkata nggak apa-apa lah saya mau berangkat, saya nggak peduli, nggak bisa. Walaupun jujur dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin berangkat, tapi di satu sisi pun saya nggak bisa. Saya memikirkan keluarga saya memikirkan oma saya saat itu, walaupun oma saya sudah nggak ada. Tapi saya memikirkan begitu banyak hal. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk pulang dan tiba-tiba saya lagi pulang di mobil, saya itu cuma duduk, bahasa roh pelan, saya bahasa roh diam. Tuhan kasih ayat ini sekali lagi, di Ulangan 31 ayat ke-7, tiba-tiba Tuhan tuh suruh saya tuh baca sampai ayat ke-8. Dia bilang, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Kalau kita baca versi message-nya, dia berkata bahwa beranilah, kamu akan masuk ke negeri ini bersama orang-orang ini yang Tuhan telah janjikan kepada nenek moyang. Dan terakhirnya si Yosua ini bilang bahwa, Musa bilang bahwa He is right there with you. Tuhan ada bersama di samping saya hari itu. He won't let you down. Tuhan tidak akan pernah menjatuhkanku, Tuhan tidak pernah akan meninggalkanku, jangan terintimidasi dan jangan khawatir.
selama ini tuh saya nggak sadar, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, Tuhan itu begitu sangat real di samping saya saat itu. Tapi kita kadang-kala nggak sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu setiap hari selalu ada bersama kita, di samping kita, kemanapun kita pergi. Bahkan dosa sekecil pun, bahkan dosa yang mungkin saudara pikir itu tidak akan pernah Tuhan ngerti, Tuhan itu sangat mengerti. Tuhan sangat mengerti, bahkan sampai ke dalaman, bahkan sampai ke dasar hati setiap kita. Tapi kadangkala kita manusia, karena terlalu egois dan sombong, kita nggak sadar bahwa Tuhan itu ada di samping saya. Tuhan itu ada di sebelah saya. Sampai akhirnya tiba-tiba saya dapat berita bahwa Dimas teman saya pun gak bisa berangkat. Saya jujur udah tambah panik, tambah stres. Tuhan, tapi hari itu saya berkata bahwa Tuhan, sekali lagi aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kalau memang Kau ingin aku untuk bekerja, kalau Engkau mau jadikan aku pasukan-Mu, aku siap kapanpun Kau panggil. Terus hari itu saya buat keputusan dengan orang tua saya, pokoknya kalau Tuhan izinin pasti berangkat, kalau enggak ya sudah gitu. Aku akan ke Bandung untuk ke oma saya. Terus besoknya saya ditinggal keluarga saya ke Bandung, saya di rumah sendiri bersama dengan Ellen di rumah sendirian. Saya jujur saya sakit banget, di hati itu sakit, sampai saya coba untuk call saudara-saudara saya bagaimana perkembangan di sana. Tapi di satu sisi Tuhan tuh ngomong jelas gini, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Dan saya dapat impresi bahwa Tuhan tuh mau katakan bahwa setiap nyawa yang diambil, setiap satu nyawa yang terambil, saya percaya Tuhan akan gantikan ribuan jiwa diselamatkan. Tuhan akan gantikan ribuan jiwa di NTT diselamatkan. Dan saya imani dan saya percayakan hal itu. Lalu singkat cerita, tiba-tiba yaitu kereta harusnya jam 6.40, saya baru beli tiket kereta jam 6.20, teman saya datang itu jam 6.43. Bayangin kita teriak-teriak di stasiun, petugas-petugas tuh semua teriak, berhenti kereta, berhenti, semua berhenti. Itu kakinya Dimas naik satu, kakinya belum naik, udah berangkat keretanya. Itu benar-benar ekstrim. Jadi saya mau kasih tahu bahwa ikut Tuhan itu tidak akan pernah seperti air yang tenang menurut saya. Ikut Tuhan itu ngeri tapi sedap di akhir. Rasanya tuh seperti kita makan yang panas tapi itu rasanya enak. Itu buat saya, itu benar-benar rasanya berkeringat peluh. Kita nggak tahu beli tiket sampai itu, hari itu saya di stasiun tuh kayak orang gila. Jadi saya itu gemetaran, aduh gimana ya. Sampai orang tuh nanyain, loh ayo mbak keretanya sudah mau berangkat. Sudah ada last call itulah biasa kereta mau berangkat. Dan itu teman saya belum hadir. Sisi sama Dimas inilah saya sebut namanya. Sebel banget saudara, mereka belum hadir. Sampai tiba-tiba petugas itu tuh bisa nunjuk pas mobil mereka. Saya nggak tahu, tapi petugas bilang itu ya temennya, padahal mereka belum turun. Sama sekali belum turun. Seperti petugas itu tahu bahwa itu mobil orang itu. Sampai akhirnya yaitu heboh lah seluruh stasiun, luar biasa. Tuhan Yesus ajaib. Tapi ketika di NTT pun saya merasakan hadirat Tuhan, bahkan Tuhan berbicara langsung kepada saya bahwa Tuhan itu hadir dan ada di NTT. Saya bertemu nabi lokal yang dia berkata persis seperti dengan Oma Nani katakan, bahwa akhir-akhir ini dia punya ibadah itu namanya ibadah putaran terakhir, dan dia nubuatkan itu persis seperti akan terjadi beberapa bencana dan lain-lain. Tapi diminta untuk kita terus doa sama-sama, untuk kita membentengi, untuk kita benar-benar doa sama-sama menahan setiap bencana. Sekian dari NTT, cuma saya akan bagikan sharing sedikit mengenai apa yang saya setelah dari NTT ini, apa yang saya dapat. Mari kita baca di Yohanes 9 ayat 4. Saya cuma mau katakan saudara, bahwa nubuatan itu udah sangat jelas, bahwa Tuhan itu terlalu amat sangat nyata untuk di putaran terakhir ini. Saya tidak bisa berkata bahwa ini hanya kiasan, bahwa ini hanya omongan belaka, tapi saya pribadi, saya mengalaminya begitu amat jelas. Jadi waktu itu saya lagi dengerin khotbah dan tiba-tiba ayat ini muncul. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja.
Apa sih malam di sini artinya? Malam ini ketika kita nggak bisa kerja lagi. Ketika kita sudah tidak bisa menuai jiwa lagi, ketika kita sudah tidak bisa menuai di ladang, itu ketika malam terjadi. Bayangkan, sekarang tuh masih siang saudara, sekarang masih sangat amat siang, sekarang masih sangat waktunya untuk kita menuai, untuk kita melakukan yang Tuhan mau gitu. Tuhan sudah sangat jelas ngomong ke hambanya, Tuhan bahkan ada seorang nabi lokal yang tidak pernah kita bayangkan untuk dia dapat nubuatan yang sama, dan dia dapatkan. Bahwa sudah terlalu amat sangat jelas untuk kita benar-benar bekerja di ladangnya. Tadi yang seperti saya bilang, Tuhan mau kita upgrade. Ternyata setelah saya renungkan apa maksud Tuhan, ternyata upgrade di sini bukan untuk saya pribadi, tapi untuk kita semua, untuk penari-penari saya, untuk pengurus GRC, dan untuk saudara-saudara yang ada di sini. Mari minta ke Tuhan, Tuhan upgrade hidup saya, next levelkan hidup saya. Karena buat saya kalau kita hidup ngambang gini-gini aja, kita nggak tahu ke depannya akan jadi seperti apa. Waktu itu saya tuh ada orang ngomong bahwa firman Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh pengalaman kita. Kadangkala kita mikir bahwa halah ya sudahlah, pengalaman yang lalu ya sudah, biarlah berlalu. Sampai akhirnya tuh kayak sekarang ya kita lihat bahwa orang tuh terlalu ketakutan, terlalu takut untuk ibadah, terlalu takut untuk melakukan segalanya. Sampai akhirnya ketakutan menutupi setiap mujizat, menutupi setiap berkat, menutupi segala hal yang Tuhan sudah destinikan dalam setiap hidup kita. Padahal Tuhan sudah tanamkan destiny yang besar, Tuhan sudah kasih tugas yang sangat mulia, yang menjadi sebuah kehormatan untuk setiap kita, tapi kita memilih untuk kita takut dan kita menutup setiap lubang mujizat. Karena jujur waktu COVID saya takut, tapi ketika saya buang itu ketakutan, saya mulai terima apa yang Tuhan tanam untuk saya, apa yang harus saya lakukan. Ternyata saya harus pergi ke NTT, saya akan memilih ke NTT. Walaupun perjalanannya sulit, walau saya harus disuntik, padahal saya fobia suntik. Itu membuat saya bayar harganya. Tapi saya melihat sesuatu yang ajaib terjadi. Dan kadangkala kita nggak siap untuk Tuhan membuat skandal. Untuk Tuhan membuat gara-gara seperti saat ini. Sadar gak sih bahwa kita tuh nggak siap sebenarnya. Makanya kita takut. Karena kita nggak siap, makanya kita nggak takut. Karena kita takut, ya sudah, Tuhan stop dengan hidup kalian. Tuhan akan memilih orang lain yang lebih mau. Tuhan akan memilih pasukan yang mau bangun dan bangkit. Saat ini saya tidak akan bilang bahwa saudara mau memilih atau tidak, bahkan ini sebuah keharusan untuk orang yang percaya Tuhan Yesus. Maukah benar-benar kita melakukan apa yang sudah Tuhan tanamkan untuk setiap kita, tidak memandang usia kita? Bahkan yang kecil pun saya percaya sebentar lagi mereka akan nubuatkan hal-hal yang besar. Dari kecil mereka pun akan diberikan mimpi-mimpi yang besar. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara pun bisa. Bahkan ada seseorang nabi lokal yang bahasa Indonesianya aja rada-rada, tapi Tuhan bisa jelas ngomong ke dia tuh audible-nya sangat jelas saudara. Bukannya audible rada-rada kayak saya gitu, samar-samar, enggak. Dia kadangkala bisa bangun dan Tuhan berkata dia akan catat jamnya. Jam 3, dia suka nulis jam 3 melewati siang. Aneh banget jamnya. Tapi dia jelaskan tulis setiap apa yang Tuhan ngomongkan. Dan semuanya itu real terjadi. Dan beberapa hal dia buat benteng bersama pemimpin gereja di desa itu. Bayangkan desa yang listrik 2 hari sekali doang, sinyal gak ada, air juga gak ada, mereka jarang mandi. Tapi ada seorang nabi lokal dan banyak penduduk di sana yang mengabdi dirinya buat Tuhan, yang mengabdi hidupnya buat Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Hidupnya sudah sangat nyaman, kita hidupnya sudah sangat terlalu nyaman, tapi kita masih memilih untuk stay di rumah dan do nothing. Bahkan untuk sebuah penyembahan aja tidak pernah disusun. Setiap penyembahan kita secara pribadi, cawan doa kita saja tidak pernah kita susun.
Jadi saya mau katakan, yuk sama-sama tidak memandang setiap usia kita, tidak memandang setiap apa pekerjaan kita, sesibuk apapun kita, ketika Tuhan sudah suruh, yuk mari kita lakukan. Karena menurut saya akan ada hal yang sangat besar yang kita bisa nikmati ke depan. Akan ada banyak hal yang kita bisa lihat di depan. Maaf, kalau memang saya hanya masih muda, yang saya tidak akan pernah layak untuk saya berdiri di sini dan berkata di depan semua orang yang menurut saya mungkin lebih hebat daripada saya. Tapi izinkanlah saya mengajak saudara-saudara untuk yuk ambil bagian untuk sebuah lawatan terjadi. Bahkan gak cuma untuk di luar, tapi untuk pribadi kita dan sekeliling kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Saudara diberkati, luar biasa saudara ya. Saya percaya saudara, kalau saya boleh nambahin nih, saudara ya. Kalau saya boleh nambahin, tadi berapa ulang dicantumin apa sih? Tadi yang kita bilang ayatnya, ini saudara perhatikan ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, ini saya percaya Tuhan Yesus tuh menganggap murid-murid itu sahabat. Makanya dibilang begini, bro. Kita sekarang bro ya. Bro, kita ini harus mengerjakan pekerjaan Bapak. Dia tahu Bapak ini sedang mengerjakan sesuatu. Atau ada instruksi, ada perintah dari Bapak untuk Tuhan Yesus kerjakan. Dia libatkan kita. Ya. Makanya kalau saya baca di dalam Yohanes 15 ayat 15 gini loh. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, bro. Ya, makanya bilang, bro, ini ada tugas dari Bapak. Harus kita kerjakan. Kita tuh mitranya Tuhan Yesus. Mitranya Bapak di bumi ini. Ya, dibilang begitu. Aku tidak menyebut kamu tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saya melihat ada suatu, saudara ya, hubungan istimewa yang Tuhan kehendaki terjadi dengan kita. Ngerti nggak saudara ya? Tuhan ingin adanya hubungan pribadi yang spesial dengan kita, umatnya. Cuman mungkin kitanya nggak mau tahu, cuek. Tapi kalau dari firman Tuhan dikatakan kita, ya dikatakan, yuk kita harus mengerjakan nih. Dia menganggap kita murid-muridnya, umatnya sebagai mitra Dia. Luar biasa, luar biasa. Kita ini mitranya Tuhan. Dan Tuhan rindu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa, rencana Bapa kepada kita. Untuk kita lakukan. Sehingga kita dapat melakukan di dalam ketepatan. Amin. Amin. Nah, kemarin ini kan berdua saya kasih kesempatan. Ya, anak-anak muda sekarang harus bangkit. Bapak Ibu juga harus bangkit. Tadi dikatakan, jangan mikir usia. Saya ini udah di atas kepala 50, kepala 5. Wah, udah waktunya banyak berdoa. Katanya kan yang tua-tua harus di rumah aja berdoa gitu ya. Mimpi dan berdoa, bukan waktunya saudara ya. Saudara masih berjiwa muda kan? Berarti kita masih harus terus berjuang. Amin? Amin? Nah, kemarin saya baca-baca ini apa ya Tuhan? Saya nggak tahu mereka mau nyampain apa. Tapi tiba-tiba ada satu ayat yang membuat saya tersentak. Tersentak tentang kerinduan hati Tuhan. Nah, yuk kita buka ya. Kita buka dari Yohanes pasal 2. Ya, Yohanes pasal 2. Kita buka Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 15. Ini Bapak Ibu sudah dengar ceritanya ya, tapi kita baca. Dikatakan begini. Tuhan Yesus tuh membuat cambuk. Jadi kalau kita baca nanti di atasnya judulnya Yesus menyucikan bait Allah. Saya percaya ini pun yang akan dikerjakan Tuhan di putaran akhir.
Ya, putaran akhir saya melihat bukan saja kita keluar, tapi kita juga perlu ke dalam nih. Ke diri kita loh. Kita ini bait Allah, ya. Bukan saja kita keluar, tapi kita juga harus ke dalam. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba, lembu mereka. Uang penukar-menukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kemudian yang serunya ini saudara ya. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah yang engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah saudara, Bapak Ibu, setelah saya baca di dalam Alkitab terjemahan lain yang ada bahasa Yunaninya, ternyata yang diomongkan Tuhan Yesus itu ada 2 pengertian tentang bait Allah. Pertama, dia ngomong tentang bait Allah di dalam ayat 15 dikatakan, kepada ia membuat cambuk dan tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Kemudian dihamburkannya uang semua, saudara ya. Nah, pengertian bait suci di sini kalau di dalam bahasa Yunaninya dikatakan heron. Heron itu bangunan bait suci. Ya, jadi bisa ditampilin nggak, bro? Nah, ini ceritanya bangunan bait suci nih ceritanya. Nah, ini ya, ini skemanya aja loh, ya. Ini Tuhan Yesus ngubrak-abrik sini loh, ya, di halaman diubrak-abrik. Terjadi saya bayang itu kayak pasar pagi mungkin saudara ya, wah rame, ya kambing. Aku perlu kambing ini, enggak, aku sudah pilih kambing ini, aku sudah kasih DP, bayangin kayak gitu saudara, wah rame sekali, ya. Suasananya mencekam buat orang yang mau beribadah mungkin saudara ya, mau beribadah sungguh-sungguh dengerin begitu, gubrak, ya enggak, mana kurang 500 duitnya, waduh, rame-rame kayak gitu saudara ya. Saya sih mungkin ngeri, mungkin yang mau berdoa gak jadi masuk saudara ya, yang mau masuk ke dalam gak jadi saudara, ngeri, mencekam, itu diubrak-abrik sama Tuhan Yesus. Kemudian ini pengertiannya Tuhan Yesus ngomong begini, dia ubrak-abrik bait Allah, ya. Tapi ternyata ada pengertian di dalam Alkitab yang Tuhan Yesus ngomong bait Allah, tapi dalam pengertian yang lain. Nah, kalau kita baca di dalam ayat 18 dan 19 dikatakan begini. Ya, 19:21 ya 20:21 dikatakan begini. Orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah yang engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, bait Allah yang Tuhan Yesus ngomong di sini bukan heron lagi. Sebetulnya bukan bangunan ini loh. Ya, bangunan itu bukan. Dia berkata di dalam bahasa Yunaninya, nanti Bapak Ibu kalau yang punya Alkitab interlinear dilihat katanya lain. Dia pakai kata naos. Nah, saya bilang apa tuh naos? Ternyata Tuhan Yesus berkata naos itu adalah tempat di mana kalau bait Allah itu, rumah ibadah itu pusat dari tempat ibadah itu, di mana hadirat Tuhan itu ada, di mana Tuhan itu ada di situ. Nah, itu namanya naos. Jelas ya? Ada yang namanya heron, itu seluruh bangunan, tapi ada tempat yang khusus di mana yang disembah itu ada di situ. Hadiratnya ada.
oknumnya ada di situ. Itu namanya tadi saya katakan apa? Naos. Nah, yang luar biasa, jadi Tuhan Yesus berkata, robohkan naos itu. Dalam 3 hari aku bangun. Nah, kalau saudara baca Alkitab kan bingung tadinya ya. Saya juga bingung. Apa maksudnya? Saya penasaran. Saya disuruh perhatikan ayat ini pasti ada sesuatu. Begitu saya baca, wah, luar biasa. Yang buat luar biasa begini, saudara. Yang luar biasa begini. Yuk kita buka di dalam 1 Korintus 3. Ya, 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 16. Nah, ini saudara ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ini kalau ke saudara Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab interlinear, dibilang tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah naos. Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita ini tempat di dalam diri kita ini ada oknum. Kayak tadi tempat ibadah ada pusatnya loh. Ya, di mana yang disembah sama orang-orang itu ada di situ. Itu namanya naos. Dan dikatakan, tahu nggak kamu ya bahwa kamu adalah naos. Roh Allah, roh yang disembah itu ada di dalam kamu. Saya nggak ngerti saudara, ini menyentuh saudara nggak? Buat saya menyentuh. Tadi dibagikan, ya nggak? Dia itu dekat dengan kita. Ya. Dia dekat dengan kita. Dia ada di dalam kita. Nah saudara, kalau kita balik ke gambar tabernakel, ya. Tabernakel tadi, coba. Bro. Tabernakel, bro. Nah, ini saya percaya Bapak Ibu, saudara pernah tahu ya, ini tabernakel Musa namanya ya. Tuhan suruh Musa buat tabernakel ini sesuai dengan gambaran blueprint seperti yang di surga. Ya. Dan yang luar biasa dikatakan ya, kalau saudara lihat ini namanya ada yang namanya ini halaman ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini halaman, itu ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Kemarin kita merayakan namanya apa? Yom Kippur. Ya, hari pendamaian. Di mana hanya boleh imam agung yang layak loh. Imam agung yang layak yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Kalau di sini yang Tuhan Yesus usir nih loh, yang tadi loh, ributin soal kambing, ayam, duit, tukar duit gitu ya. Ini uangnya jelek, lecek. Ini edisi lama, minta edisi baru gitu kayak gitu ya. Ya, ya aku dapat kok kambingnya kakinya lumpuh gitu, kayak gitu rame saudara ya, gitu seru loh saudara ya. Saya sih bayangin ini seru. Ya, oh rame itu yang diubrak-abrik. Nah, Tuhan mau tadi dikatakan kita di-upgrade. Upgrade masuk ke ruang kudus. Ruang kudus lebih tenang. Ya. Kalau di halaman itu ada apa aja? Di situ dikatakan ada mesbah korban bakaran. Jadi kalau saya sedikit boleh menjelaskan korban bakaran ini saudara datang ke Tuhan Yesus, tolong jimat-jimat dibuang, ya, dibakar, ya. Saudara semua yang lama-lama yang bertentangan dengan Tuhan bakar, ya. Mungkin perlu doktrin-doktrin loh saudara. Ini doktrin-doktrin lama ini saudara yang menghambat kita untuk di-upgrade, nggak mau terus bakar, ya. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudara mesti berani membakar apa yang Tuhan nggak suka, apa yang menghambat saudara untuk di-upgrade oleh Tuhan. Kemudian kolam basuhan, ya dikatakan di sini saudara dibaptis manusia baru, ya. Kemudian masuk ke ruang kudus. Ya, kalau di pelataran saudara masih mengalami tadi seperti di NTT, trik matahari membakar kulit. Sehingga katanya ada saya terima foto kiriman 3 tangan cewek saudara, direntengin saudara ya. Saya pikir gambar apa sih di tanggal 3 cewek gini?
Iya enggak? Saya tahu sih pasti itu tangannya, kalau tangan 3 orang. Sisi, Ellen, Vita. Tapi maksudnya apa gitu loh. Ternyata membuktikan ini beda antara di Tegal dengan di NTT. Jadi di NTT lebih hitam. Nah, kalau saudara masih senang di pelataran, ya seperti di NTT gitu, hitam gitu ya. Matahari masih terik. Saudara masih hidup dengan matahari duniawi. Saudara masih hidup dengan bulan. Bulan jadi penerang saudara pada malam hari, matahari penerang siang hari. Yang benar matahari. Saudara akan mengalami kelelahan, keletihan, capek, terus dehidrasi, ya. Tapi begitu saudara masuk ruang kudus, saudara sudah tidak mengalami matahari duniawi. Di Yesaya 60 kita bilang gitu kan, matahari tidak lagi menjadi penerang buat aku. Bulan tidak lagi menjadi penerang buat aku pada malam hari. Tapi Yesaya 60 masih ingat? Terang Tuhan yang menjadi penerang aku. Ada kandil, terang Roh Kudus, gambaran Roh Kudus. Hidup mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang bukan aku lagi, tapi aku mulai melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang kau kendaki aku lakukan. Pergi ke NTT. Tapi banyak hambatan. Roh Kudus bilang, aku nak, jangan khawatir. Kalau aku yang suruh kamu pergi, pasti kamu pergi. Aku ngelihat loh, saya melihat loh mereka begitu. Kenapa sih kamu kayaknya penasaran bener sih mau pergi ke NTT, udah tahu begini, jangan-jangan tanda Tuhan gak boleh. Tapi Sisi merasa Tuhan ada di sana apalagi menunggu. Kalau begitu pasti kamu berangkat. Pasti kamu berangkat, walaupun mepet, pokoknya kamu pasti berangkat. Dan benar berangkat saudara. Itu mulai berjalan dengan Roh Kudus yang mimpin. Ya, Roh Kudus. Saudara pun mulai lapar, haus akan firman Tuhan. Ada roti di dalam. Ya, roti yang gambarnya firman Tuhan. Jadi, kalau saudara mau hidup di dalam ruang kudus, mulai baca firman Tuhan. Kalau ini mungkin di halaman ini masih sering lah kita mungkin dibandingin drakor sama firman Tuhan. Ya, saya ngikutin Bu Linda nih ngomong drakor di sebenarnya, drama Korea atau gitu ya. Dibandingin dengan baca firman Tuhan, banyakan mungkin drakor. Tapi kalau saudara udah masuk ruang kudus, udah enggak tuh, ada kehausan yang timbul di dalam hati kita, kehausan loh yang dari Tuhan. Aku ingin Tuhan mengenal Engkau lebih lagi. Aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Itu puji Tuhan. Saudara sudah Tuhan bawa upgrade ke ruang kudus. Dan yang terakhir, ruang mau kudus, saudara, nggak ada sinar. Ada lagi, ada dupa di sini saudara ya, ada mesbah dupa emas, pujian penyembahan. Dulu kalau doa pujian penyembahan, ya nggak, udah setengah jam aja kita udah lirik, setengah jam nih, ya nggak, bosen udah nih, ngantuk. Tapi begitu saudara udah sampai situ, saudara ingin menyembah Tuhan, menyediakan waktu terus untuk Tuhan. Ya, menyediakan waktu untuk Tuhan. Aku nggak tahu. Tuhan bawa aku di dalam pujian penyembahan. Terus aku dibawa, terus dibawa. Ya, nah ini berarti dikasih bahwa Tuhan sudah membawa saudara dan saudara pun mau dibawa Tuhan untuk melangkah ke ruang kudus. Dan yang terakhir, ruang mau kudus. Penerangnya kalau tadi di ruang kudus ada kandil, ya, ada lilin, ada api, ya, yang nyala memberi penerangan. Tapi di ruang Maha Kudus sebetulnya gelap, tapi diterangi oleh sinar kemuliaan Tuhan. Tuhan nyata hadirat. Saya baca di Alkitab loh saudara ya. Itu sebetulnya apa sih di ruang Maha Kudus? Ternyata memang waktu itu Tuhan menyatakan kehadirannya secara nyata. Jadi terang kemuliaan Tuhan. Nggak tahu terang dari mana, kok dari tabut itu keluar sinar yang menerangi. Dan yang ajaib, hanya imam besar agung yang boleh masuk. Itu tadi apa namanya saudara? Ruang Maha Kudus itu namanya tadi apa? Naos. Tuhan gak kasih kita segini loh. Ya, tabernakel itu dari pelataran, ya, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Dia gak taruh kita di situ tiga-tiganya loh. Wah, ya, kalau tiga-tiganya itu ramai saudara ya. Ya, ramai kan? Ya. Tapi dia cuma menaruh di dalam hati kita. Naos. Di mana engkau, hanya engkau dan aku, hanya imam besar agung dengan Bapa, dengan Allah di ruang Maha Kudus.
Dan Tuhan taruh itu di dalam hati kita. Hanya engkau dan aku, nak. Pribadi. Gak usah ngelibatin orang-orang. Kamu dan aku rindu bersekutu dengan engkau. Aku rindu membagikan sesuatu dengan engkau. Luar biasa gak saudara? Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia taruh di dalam hati kita. Naos. Tempatnya bersemayam. Tempatnya bersemayam. Tuhan ditaruh dalam hati kita. Spesial. Spesial. Dan dia ingin kita menikmati itu. Menikmati hadirat Tuhan setiap saat. Tujuannya apa? Untuk kita menikmati hadirat Tuhan senantiasa. Amin. Untuk kita menikmati hadirat Tuhan senantiasa. Karena naos, tempat dia bersemayam, ya, tempat dia tinggal, tempat dia bertahta itu ada di dalam hati kita. Dan dia rindu untuk memimpin kita, untuk kita berjalan di dalam pimpinannya. Sahabat, dia cerita. Terus, dia akan terus cerita. Jadi, kalau kita seperti beli handphone, saudara ya, beli handphone. Saudara, kalau saudara beli handphone mahal-mahal, cuman buat WA sama foto aja, ya. Saya sih nganjurin gak usah beli mahal-mahal, ya. Kalau saudara pakainya cuman buat WA gitu ya, telepon sama foto. Gak usah yang canggih-canggih, yang sekarang apa S20, Note 20. Kalau saya nganjurin sih jangan. Ya cukup, saya cukup pakai A51, ya. Saya pikir saya butuhnya cuman itu kok. Cuman apa? Cuman buat, saya ditanya sama tukang foto, sama tukang jual handphone, Bapak ini perlu handphone untuk apa? Mbak, saya perlu cuma 3. Saya buat foto, saya bilang, buat foto supaya gambarnya bagus, bisa disimpan memori yang cukup. Kemudian saya dengerin musik sama khotbah di YouTube. Yang ketiga ya buat komunikasi, itu aja. Saya nggak perlu yang canggih-canggih. Oh ya Bapak tepat, beli A51. Oh ya sudah. Kalau kita beli canggih-canggih, nggak bisa dipakai, namanya mubasir. Atau nggak efisien, nggak efektif. Maksud saya apa? Tuhan sudah menginvestasikan mahal. Dia mati di kayu salib, dikatakan, dikuburkan, bangkit. Ya, makanya bilang hari ketiga. Kamu rombak, naos ini. Aku akan bangunnya lagi dalam 3 hari, kata Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, semua umat yang percaya sama dia, ada naos, tempat Tuhan tinggal. Begitu dekatnya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Begitu dekatnya hadirat Tuhan dalam hidup kita. Cuman masalahnya, apakah kita mau memanfaatkan, bukan tanda kutip memanipulasi, apakah kita mau memanfaatkan kelebihan kita sebagai umat Tuhan, umat tebusan. Atau kita nganggap, udahlah nggak apa-apa. Siapa suruh Tuhan taruh naos di tempat aku dalam hidupku? Ya bodoh kita sendiri. Tapi perlu kita ketahui, dia menginvestasikannya mahal untuk dia tinggal di dalam diri kita. Kenapa? Karena dia mesti mati di kayu salib. Dia mesti disiksa, dia mesti dianiaya, dia mesti dihabisin. Untuk apa? Untuk supaya dia tinggal di dalam hidup kita. Masalahnya sekarang, ya enggak? Apakah kita mau menikmati fasilitas itu? Ini fasilitas bukan VIP lagi loh, menurut saya. Ini fasilitas very VIP. Ya, wah luar biasa. Cuman masalahnya mungkin sekarang kita belum mengaplikasikannya, ya, kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Tapi biarlah, sungguh malam hari ini, yang penting kita sadar dulu, ya, ada Tuhan, ada tempat bersemayam Tuhan di dalam hati kita. Ada Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Makanya, ya enggak, mulai menyadari akan hadirat itu. Yang lalu saya ngomong, kalau terang saudara ya, saya mulai setiap pagi, selamat pagi Roh Kudus. Saya mulai Allah Roh Kudus, kuasai hidupku hari ini. Aku tahu banyak tantangan, banyak apa yang aku nggak ngerti. Tapi engkau tahu bahwa aku untuk hidup
dalam jalan-jalanmu. Untuk aku sungguh-sungguh melakukan apa yang kau kehendaki aku lakukan hari ini. Kuasai hidupku. Saya mulai belajar berkomunikasi. Karena ini investasi yang mahal loh. Ya, investasi yang mahal yang Tuhan beri buat kita. Apakah kita mau mengabaikan? Saya rasa enggak. Amin. Amin. Sebelum saya tutup dalam doa, saya ingat dalam Wahyu 11 ayat 2, coba bisa ditampilkan Wahyu 11 ayat 2, yang tadi berhubungan dengan tabernakel. Dari ayat pertama boleh, Wahyu 11 ayat pertama. Ayat pertama, Wahyu 11 ayat pertama dulu, yang kedua. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat kedua, tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara yang terkasih, biarlah ingini bahwa kita masuk Tuhan Roh Maha Kudus Tuhan. Jangan sampai kita hanya ada di dalam pelatarannya saja. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Wahyu 11 akan diserahkan kepada bangsa dan diinjak-injak. Setelah Yesus mati di kayu salib, bait suci tabernakel itu terbelah. Itu terbelah. Kalau dulu di mana zaman imam yang hanya masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi ketika Yesus sudah mati, saudara dan saya akses untuk masuk ke Maha Kudus. Siapapun bisa masuk. Tidak ada lagi yang mendatasi. Di putaran terakhir saya mau katakan, hanya Yesus, saudara dan pribadinya saja Yesus yang bisa menjamin kita. Karena nggak ada lagi saudara, teman, ataupun nggak ada bisa. Ingini ya Yesus dan pribadinya yang bisa membawa kita ke ruang Maha Kudus Tuhan untuk kita bisa berjumpa. Hanya kita bisa diluputkan dari, kita nggak pernah tahu tahun-tahun ke depan apa yang akan terjadi. Kita akan pernah tahu. Tetapi di dalam putaran terakhir ini, ayo ingini pribadinya, ingini pribadinya. Karena apa? Kekristenan itu enggak berapa lama kita ada. Mungkin 20 tahun itu enggak menjamin. 2 tahun itu enggak menjamin. Tetapi yang menjamin ketika engkau kenal pribadi Yesus. Itulah yang menjamin hidup kita ini kenal pribadinya. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau ingini pribadi untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hidup kita ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu Yesus. Kami bersyukur buat setiap apa yang telah kau berikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terlebih buat malam hari ini Tuhan, firman-Mu, apa yang sudah kami terima malam hari ini Tuhan. Yang kami ingini hanya pribadi-Mu Tuhan. Yang kami ingini hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Mungkin dunia seringkali bisa membatasi kami dengan keadaan yang ada Tuhan. Cobaan, bencana apapun, badai apapun yang seringkali kita bisa menghambat kami datang kepadamu Yesus. Tetapi malam hari ini kau ajar kami terus taat dan setia sampai garis akhir Tuhan. Bahwa kami tetap setia sampai garis akhir Tuhan. Jangan sampaikan pandangan kami Tuhan melenceng dari pandangan yang bukan daripada Engkau. Biarlah kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Hidup kami terus ada di dalam Engkau Yesus. Kami tahu banyak hal yang membuat kami akan berpaling Tuhan. Banyak hal Tuhan. Tetapi kami mau tetap kuat dan teguh seperti apa yang Yosua sampaikan. Firman, kuat dan teguhkanlah hatimu. Kuat dan teguhkan hatimu. Sampai 3 kali di mana firman itu datang. Malam hari ini, kuatkan teguhkan hati kita sampai kesudahan zaman ini. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus, Engkaulah yang menyertai setiap janji buat setiap hidup kami Tuhan. Kau bawa kami terus naik dan semakin naik Tuhan.
Kau bawa kami terus masuk dalam setiap destiny kami Tuhan. Kami mau patahkan setiap rancangan si jahat apapun yang akan memutuskan setiap destiny kami. Kami putuskan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini hanya rancangan dan rencana yang dari Tuhan yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Tidak ada rancangan kecelakaan apapun yang iblis coba akan memalingkan kami. Tapi kami tetap pegang janji-Mu Tuhan sampai kesudahan zaman. Kami mau tetap percaya Tuhan, hanya di dalam Yesus kami tetap kuat Tuhan. Pegang setiap firman-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Kau. Kau berkati Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya seperti janji yang daripada firman-Mu, Kau akan memberkati setiap tangan yang telah memberikan apapun yang mereka telah korbankan di hadapan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan malam hari ini, kalau ada di antara kami yang lemah iman saat ini Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan yang hatinya pedih Tuhan. Engkau melihat keadaan mereka malam ini Tuhan. Engkau yang jamah mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan masuk atas hidup mereka Tuhan. Mereka pulang membawa kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan di hadapan. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib buat setiap hidup kita ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia di dalam hidup kita ini. Tuhan Yesus memberi damai sejahtera dalam hidup kita ini. Kita percaya, kita hari demi hari kita akan membawa kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Kita percaya sampai di mana kesudahan zaman terakhir, kita akan tetap menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Yesus. Kita akan pulang dengan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap janji yang Kau berikan dalam hidup kami pasti tergenapi Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana yang Tuhan gagal. Setiap rencana yang dari Tuhan pasti tergenapi Tuhan. Tergenapi Tuhan atas hidup kami Tuhan. Tidak ada rancangan kecelakaan apapun ada dalam hidup kami. Karena Tuhan yang berjanji atas hidup kami Tuhan. Kami mau pegang siap janji-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat apa yang telah Kau berikan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan sekali lagi. Kita mau terima berkat yang ajaib yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.